Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustaz Menjawab. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Saya akan bacakan pertanyaan selanjutnya Kiai. Pertanyaan ini dari Amran di Kabupaten Bogor. Pertanyaannya, jika datang ke masjid untuk sholat subuh berjamaah, lalu saya sholat tahiyatul masjid, apakah masih perlu sholat qobliyah lagi atau cukup dengan sholat tahiyatul masjid? Mohon penjelasannya. Kalau waktunya masih panjang, maka sebanyak mungkin kita lakukan ibadah sunnah kan sebelum datang ibadah fardu. Nah, tetapi nanti tentu konsentrasinya menjadi berbeda waktu pelaksanaannya. Sholat sunnah itu afdolnya dilakukan yang banyak itu di rumah, bukan di masjid gitu loh. Jadi kalau ada pertanyaan seperti tadi ya, dia mau sholat tahiyatul masjid dan qobliyah, itu pasti bagus kedua-duanya dilakukan di masjid kan. Betul. Karena dia mulai dengan tahiyatul masjid kemudian sholat qobliyah. Tetapi kalau rentang waktunya masih panjang, dia misalnya ingin menghabiskan waktu malam, karena sholat subuh misalnya, itu dengan misalnya sholat tahajud misalnya, maka sebaiknya yang tahajud itu lakukan di rumah. Sama dengan misalnya dia datang ke masjid ya, kemudian mau sholat sunnah mutlaqoh tuh, yang tanpa batas, misalnya setelah duhur sampai menunggu asar. Kalau dia ingin banyak lakukan sholat, maka itu dilakukan di rumah. Nah, jadi kalau Anda datang ke masjid itu sudah dalam rentang waktu yang cukup, misalnya sebelum azan, maka Anda datang ke masjid, Anda sholat tahiyatul masjid. Nanti begitu azan terdengar, Anda melakukan sholat yang namanya qobliyah. Sampai nanti qomat datang. Oke, kalau kemudian waktunya itu terbatas tadi ya mungkin tahiyatul masjid atau qobliyah. Kalau dia datang sudah selesai azan ya, atau sudah dia punya feeling, apalagi sekarang masjid itu kan ada jamnya, dia kadang ada detiknya itu, qomat kurang sekian menit misalnya, dia tidak mampu menggabungkan melakukan keduanya, maka ulama sepakat yang dia lakukan adalah sholat qobliyahnya. Nah, nanti insya Allah pahalanya itu akan dapat. Tapi ada syaratnya kata ulama, dia memang biasa melakukan sholat tahiyatul masjid. Hanya kali itu bangun kesiangan. Tapi kalau kesiangannya istiqomah itu lain lagi kan gitu ya. Jadi tetapi para ulama mengatakan yang didahulukan itu adalah sholat qobliyahnya. Berapa banyak sebetulnya Kiai sholat qobliyah sebelum subuh ini disarankannya atau ada batas maksimal? Iya, ada batas maksimal, tidak ada batasan maksimal. Tetapi karena namanya qobliyah, rentang waktunya antara azan dengan qomat, maka secara umum itu dilakukan 2 rakaat gitu loh. Nah, nanti untuk orang yang misalnya belum sholat tahiyatul masjid, kalau misalnya pas azan nih, terus masjidnya kan ada yang panjang 20 menit misalnya, ya boleh saja dilakukan sholat tahiyatul masjid dulu, kemudian setelah salam dia bangkit untuk sholat qobliyah subuhnya. Nah, sholat sunat rawatib itu kan biasanya dilakukan kalau misalkan sedang sholat berjamaah begitu ya Kiai ya, di masjid biasanya Kiai. Apakah qobliyah itu ataupun juga bisa dilakukan di rumah? Gitu, kalau Mbak Eva sholat di rumah ya tetap ada rawatibnya. Karena rawatib itu tidak diartikan dengan berjamaah di masjid, tapi dia adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Tujuan utamanya adalah menutupi kekurangan. Ya, ketika kita sholat fardu. Jadi para pemirsa, sholat rawatib itu sholat yang istimewa loh. Cuman kita sering kadang-kadang suka membanding-bandingkan. Jadi menjaga tahajud tapi lupa menjaga rawatib. Padahal banyak hadis misalnya, jangankan di malam hari. Kata Rasulullah itu orang yang sholat 4 rakaat sebelum duhur, kemudian sholat duhur di masjid itu, kemudian sholat 4 rakaat lagi setelah zuhur, itu dicatat oleh Allah dalam keadaan sholat sampai maghrib. Bayangin itu, padahal sudah makan ketoprak, ya kan, sudah muter-muter lihat handphone, itu tetap dicatat. Dia seakan-akan dalam sholat. Itu bukan berarti kemudian, oh kalau gitu banyak dong sholat kita, nggak usah sholat. Enggak lah, itu adalah rahmat dari Allah terkait dengan keistimewaannya orang yang menjaga rawatib ketika sholat duhur. Aduh, insya Allah kita semua akan menjadi orang-orang yang menjaga rawatib ya. Amin. Tadi mendengar inspirasi dari Kiai ini. Oke, saya akan bacakan pertanyaan selanjutnya ya Kiai ya. Pertanyaannya ini dari Putri Syahdan dari Jakarta Barat. Pertanyaannya, Kiai bolehkah bersuci menggunakan air hangat dari pemanas air? Karena ada yang bilang bersuci menggunakan air hangat itu hukumnya makruh Kiai. Iya, betul atau tidak? Jadi
yang pertama, kalau bicara boleh atau tidak bolehnya, hukumnya adalah boleh. Baik air yang panas ataupun air yang dingin. Tetapi nanti di dalam fikih itu menyikapi sabda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat Nabi melihat air yang berhadapan langsung dengan terik matahari. Ini dalam fikih namanya air musyammas. Karena matahari itu namanya samsun. Jadi musyammas itu yang terkena sinar matahari secara langsung, dia menjadi hangat atau bahkan panas karena efek dari sinar matahari. Itu dihukumi di dalam fikih menjadi air yang makruh untuk digunakan sebagai alat bersuci. Nah, tetapi kalau dipanaskan dengan menggunakan api di masa lalu, maka itu dikatakan tidak makruh. Jadi makruhnya itu hilang kalau menggunakan media selain matahari. Bahkan ada ulama yang berpendapat kalau mataharinya itu tidak secara langsung, Mbak Eva. Jadi ada kolam airnya ditutupi oleh kayu di masa lalu misalnya. Nanti seiring lamanya kayu itu terjemur, dia memberikan efek panas atau hangat kepada air di bawahnya. Itu tidak makruh menurut pendapat banyak ulama. Jadi di situ kita bisa bedakan. Itu yang pertama. Yang kedua, dilihat kondisinya. Gitu loh. Kondisinya kondisi apa? Misalnya di musim yang dingin, di negara-negara yang memiliki dingin yang sangat ekstrim, kalau Anda menggunakan air yang dingin, itu justru mungkin ya membahayakan kesehatan atau Anda merasa ada masyakoh kesulitan, maka agama itu mudah. Di mana ada kesulitan, di setiap kesulitan itu ada kemudahan. Di situ Anda lihat rahmat Allah gitu. Kalaupun dikatakan harusnya pakai air dingin bisa ikut merasakan dingin, tapi setelah kena air dingin Anda jadi pakai anduk dan selimutan, ya kan lebih baik menggunakan air yang panas. Tetapi setelah itu Anda efektif untuk lanjut beribadah. Nah, Kiai tadi katakan air yang terkena sinar matahari. Bagaimana dengan alat-alat penghangat yang berdasarkan sinar matahari? Apakah itu juga termasuk yang makruh? Itu kalau kata guru saya, itu kan tidak langsung. Sebetulnya yang membuat panas itu kan mesin itu. Tapi energi yang dia dapatkan itu kan dari energi matahari. Tetapi kan tidak langsung. Dia sudah menggunakan olahan. Maka yang seperti itu tidak dihukumi makruh. Karena mataharinya itu tidak langsung ke air. Tetapi mataharinya menghidupkan mesin-mesin ini. Dan itu membuat kriteria musammas itu tidak terjadi. Jadi kriteria untuk air yang digunakan untuk bersuci itu sebenarnya apa saja? Namanya air mutlak. Air mutlak itu air yang tidak kehilangan kemandiriannya sebagai air. Ini misalnya air kita masukkan teh celup. Ada yang sebut itu air? Nggak ada. Dia disebut air teh. Maka tehnya itu mengikat si air ini. Nah, semua air yang terikat dengan itu, dia dihukumi suci tapi tidak mensucikan. Air kelapa. Kan nggak bisa saya bilang sama Mbak Eva pisahin dong airnya mana, kelapanya mana. Ya nggak bisa. Karena itu sudah jadi air kelapa. Itu sudah jadi air kopi. Nah, ini tidak sah untuk dipakai bersuci sekalipun air itu suci. Oke, baiklah. Nah, itu tadi pertanyaan terakhir Kiai dari edisi episode Ustadz Menjawab hari ini. Kiai terima kasih untuk segala penjelasannya dan juga ilmu yang sudah diberikan hari ini. Dan pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa menjadi manfaat dan menjadi wasilah bagi kita untuk menjadi hamba Allah yang taat. Dan akhir kata saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.